Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya sedikit akan berbagi, di samping berbagi ilmu juga berbagi pengalaman ketika saya mencoba memahami tentang konsep iman dan amal soleh dalam beberapa ayat Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang saya baca. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, iman itu seringkali dirangkaikan dengan amal soleh, dan amal soleh seringkali dirangkaikan dengan iman. Dan ternyata memang ada hubungannya yang sangat erat. Yang pertama, iman itu membutuhkan bukti, namanya amal soleh. Dan amal yang disebut soleh itu akan bermakna sebagai amal soleh secara sempurna ketika dikerjakan, dilakukan, diperbuat dengan landasan iman. Semakin kokoh iman seorang yang kemudian menemukan amal yang disebut amal soleh, maka iman itu akan memiliki makna yang lengkap. Artinya apa? Amal soleh yang dikerjakan karena iman itu akan mendapatkan dua makna. Yang pertama, makna keberimanan itu untuk beribadah kepada Allah, dan makna beriman dalam rangka untuk bermuamalah. Kita ketahui bahwa manusia itu menjadi dua pribadi sekaligus, menjadi hamba atau abdun, yang kedua menjadi khalifah. Ketika hamba itu beramal soleh, maka secara vertikal dia itu mengabdi kepada Allah. Dan ketika seorang hamba itu melakukan tindakan dalam bermuamalah dalam rangka mewujudkan kesalahannya di dalam kehidupan di dunia, maka sebenarnya dia tengah melakukan tindakan dalam rangka untuk memberi manfaat kepada dirinya, kepada orang lain, dan kepada alam semesta. Nah, ketika dua status manusia sebagai abdun dan khalifah itu dipisahkan, boleh jadi orang akan berpikir secara terpotong. Seringkali orang menyebut orang soleh itu ketika ibadahnya baik. Bagaimana orang itu bisa menjalin hubungan dengan Allah dalam wilayah ibadah, dalam rangka menjalin hubungan vertikal kepada Allah. Dan orang tidak terlihat bagaimana secara horizontal ketika berinteraksi dengan dirinya, dengan sesama manusia, dengan alam semesta. Sehingga orang yang sholatnya rajin tetapi belum tumbuh menjadi orang yang memberi manfaat kepada dirinya dan kepada orang lain serta alam semesta, tetap dianggap sebagai saleh, karena kesalehan yang diukur dari hubungan dirinya dengan Allah secara vertikal, tidak diukur berdasarkan hubungan horizontal dan sangat dengan sesama makhluk Allah. Sebaliknya, kalau orang itu tidak mengaitkan hubungan seseorang itu dengan Allah, tetapi hanya mengaitkan hubungan dirinya dengan sesama makhluk Allah, maka amal soleh itu kemudian diartikan sebagai kebaikan-kebaikan yang sifatnya universal, yang dilakukan oleh orang ketika orang itu berinteraksi dengan sesama manusia sebagai khalifah fil ard.
Nah, pertanyaannya apakah perbuatan yang baik yang bermanfaat bagi dirinya, bagi orang lain, dan bagi alam semesta itu selaras dengan prinsip syariat Allah atau tidak? Bagi orang yang berpikir sekuler, ya dia tidak akan menghubungkan apakah perbuatan itu bernilai syariat atau bernilai syar'i atau sesuai dengan prinsip syariat atau tidak. Sehingga ada seseorang yang meskipun secara formal beragama Islam mengatakan saya tidak perlu syariat karena saya bisa berbuat baik tanpa syariat Allah. Kalau saya itu berbuat sesuatu yang memberi manfaat kepada sesama manusia, kepada alam semesta, dan kepada diri saya di dunia ini, ya saya adalah orang saleh. Jadi kesalahan itu tidak membutuhkan iman. Kesalahan itu tidak membutuhkan syariat Allah menurut mereka yang berpikir sekuler. Dan ini juga saya rasa banyak dinyatakan oleh orang, sehingga ada orang yang mengatakan, untuk apa kita sholat kalau ternyata kita belum bisa berbuat baik pada sesama manusia dan sesama makhluk yang lain. Tetapi ada orang yang berpikir sebaliknya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan Allah secara vertikal. Karena begitu kita menjalin hubungan Allah secara vertikal dengan baik, otomatis kita akan bisa menjadi orang yang berbuat baik dalam hubungan horizontal kita dengan sesama makhluk Allah. Nah, ada yang mengatakan begitu. Tetapi saya melihat ketika orang berpikir terpotong, maka orang tidak akan bisa berpikir bahwa manusia itu harus bertanggung jawab kepada Allah dan bertanggung jawab kepada sesama makhluk Allah dan kepada dirinya. Sehingga tanggung jawab diri seorang manusia itu sebenarnya harus dilihat secara vertikal dan secara horizontal. Dan itu yang selalu saya katakan, ketika kita menerjemahkan amal soleh, lihatlah pengertian amal soleh itu secara sempurna, dan pada saatnya amal soleh itu baru akan mencapai kesempurnaan ketika dilihat dari dua ranah, dua dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Baru kemudian orang dikatakan bisa beramal soleh sempurna, karena di samping akan mendapatkan pahala dari Allah, juga akan mendapatkan kepataan di dunia ini. Saya pernah memberi ilustrasi begini, kalau ada orang lapar dan makan dengan makanan yang bergizi secara proporsional, dia akan bisa berpotensi sehat karena makanan bergizi dan dikonsumsi secara proporsional. Itu sunnatullah. Apakah dia muslim atau non muslim, apakah dia membaca basmalah atau tidak, apakah dia itu makan karena Allah atau tidak, karena apa? Itu sunnatullah, itu ketentuan Allah, itu takdir Allah yang berlaku untuk semua orang, sifatnya universal. Sehingga orang yang beragama Islam yang ketika makan tidak makan dengan makanan yang bergizi dan tidak proporsional, bisa sakit, berpotensi untuk sakit karena tidak mengikuti sunnatullah. Artinya orang itu tidak bisa memahami bagaimana bersyariat secara tepat dalam ranah hablum minan nas, dalam dimensi hablum minan nas. Nah, disinilah para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin mencoba untuk memperlihatkan bagaimana saya punya pengalaman berinteraksi dengan beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah ketika saya mencoba untuk memahami konsep amal soleh itu, minimal menurut diri saya. Meskipun saya harus mengutip beberapa pendapat ulama yang memperkuat pendapat saya itu untuk meyakinkan diri saya dan orang-orang yang saya ajak berdialog, saya ajak berdiskusi. Suatu saat saya membaca kembali rangkaian ayat yang terdapat di dalam surah Al-Asr. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ayat ini adalah ayat yang menurut saya itu sudah sangat lengkap, sangat komprehensif. Bahkan
Saya membaca dalam sebuah riwayat bahwa Imam Syafi'i mengatakan cukuplah orang itu memahami surat Al-Asr itu hidup ketika dia ingin hidup secara benar. Artinya Imam Syafi'i mengatakan andai kata orang betul-betul memahami makna ayat-ayat yang terdapat di dalam surat Al-Asr itu kemudian menerjemahkannya di dalam hidupnya, itu sudah mencukupi semuanya. Karena di dalam konteks ruang dan waktu, kapanpun dan dimanapun, seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya wal asr, demi masa yang tidak terbatas, dan disitulah kemudian mengandung arti ruang yang juga tidak terbatas dalam hal apapun dirinya itu berada dan berhadapan. Kalau dia itu betul-betul beriman dan beramal soleh serta mengiringi keberimanan dan keberamal solehannya itu dengan terus bersikap istiqomah berada dalam kebenaran yang datang dari Allah dan penuh kesabaran untuk melaksanakan tindakan yang benar itu secara konsisten, secara istiqamah, dengan sikap istiqamah, orang itu akan mendapatkan keberuntungan dan tidak akan mendapatkan kerugian pada dirinya. Sehingga dikatakan innal insana lafi khusr. Sungguhnya setiap orang itu punya potensi untuk merugi, untuk mendapatkan kerugian yang dikecualikan oleh Allah dengan kata-kata yang indah. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan imannya itu kemudian dia wujudkan ke dalam amal saleh. Dan ketika dia ingin menjaga konsistensi dirinya di dalam iman dan amal salehnya, dia selalu ingin saling mengingatkan supaya tetap berada dalam koridor kebenaran yang datang dari Allah dengan penuh kesabaran, karena pada saatnya diperlukan kesabaran untuk berada di dalam koridor kebenaran ketika orang itu ingin menjaga keberimanannya dan bagaimana mewujudkan imannya itu ke dalam amal saleh, yaitu perbuatan baik yang harus dikerjakan dengan fondasi imannya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa data yang sempat saya baca tentang diskusi orang tentang amal saleh itu memang luar biasa. Termasuk di dalam kitab hadis yang saya baca dan syarahnya yang mengisyaratkan bahwa pengertian amal saleh itu sederhana sebenarnya. Tetapi kesederhanaan pengertian itu tidak bisa kemudian dilepaskan dengan konsep iman. Memang ada orang yang mengatakan saya sudah saleh secara horizontal. Ya, itu tidak salah kalau kita bicara tentang keuntungan duniawiah semata. Jadi banyak orang yang bermakna, yang bermanfaat di dunia itu ketika dia memang tidak punya landasan iman. Sehingga tindakannya itu mungkin di dunia dirasakan sebagai sebuah tindakan yang luar biasa maknanya bagi banyak orang. Saya pernah ditanya, Pak, Bapak kenal Thomas Alva Edison? Yang ngerti ya pada baca. Dia sudah beramal soleh belum, Pak? Iya, saya katakan. Dalam relasi horizontalnya dia sudah beramal soleh. Dia telah menemukan sesuatu dan temuannya itu kemudian melahirkan kemanfaatan yang luar biasa pada siapapun dan dimanapun. Ketika manusia itu menggunakan apa yang sudah ditemukan oleh beliau di dunia ini. Ya, kalau kita itu belajar dan di atas kita ada lampu, nah itulah bagian dari jasa Thomas Alva Edison. Pengembangan yang berlanjut itu melahirkan lampu-lampu yang kemudian bermanfaat, dan masih banyak lagi. Einstein tentu saja beramal saleh, dan masih banyak lagi itu ilmuwan-ilmuwan, para inventor, para penemu yang melahirkan karya-karya yang kemudian dikembangkan oleh banyak orang, itu sudah beramal saleh. Nah, kan saya katakan orang komunis sekalipun bisa beramal saleh dalam konteks keduniaan ketika dia berbuat sesuatu yang melahirkan kemanfaatan bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun. Akan saya pernah berceloteh begini, ada teman saya itu yang secara horizontal lebih soleh dari teman saya yang lain, padahal dia beragama non muslim. Karena apa? Dia jujur,
dia disiplin, dia bersikap amanah. Dan sikap jujur, disiplin dan amanahnya itu melahirkan kemanfaatan bagi banyak orang, termasuk diri saya. Dan saya katakan, seharusnya orang Islam lebih dari itu. Karena dengan imannya itu seharusnya dia tumbuhkan imannya itu di dalam kejujuran, di dalam sikap amanahnya, dan kedisiplinan yang tinggi. Sehingga sikap istiqomah orang di dalam beriman itu harus melahirkan amal soleh yang luar biasa. Ini yang selalu saya sampaikan dalam bahasa yang sering saya kemukakan. Saya itu pernah membaca, ya, dan bacaan saya itu saja sangat terbatas, ya. Dan saya yakin bahwa ini sebuah bacaan yang tidak sederhana. Satu saat saya membaca sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Satu saat Rasulullah itu katanya dimintai nasihat oleh seorang laki-laki yang tidak disebut namanya di sini. Apa permintaan nasihat seorang laki-laki itu pada Rasulullah? Dia katakan begini, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amrin fil Islam, la as'alu anhu ahadan ba'dak." Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu pernyataan tentang Islam yang ketika kau nyatakan pernyataan tentang Islam kepadaku, aku tidak perlu lagi menanyakan kepada seorang selain hanya kepada engkau saat ini. Qala, Rasulullah kemudian bersabda untuk menjawab pertanyaan dari orang itu yang pertanyaan itu berisi permintaan nasihat pada Rasulullah. Apa yang dinyatakan Rasulullah? Qul amantu billah tsumastaqim. Di atas permintaan itu Nabi bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah dan kemudian bersikap istiqomahlah. Kamu harus bersikap istiqomah. Artinya apa? Kamu harus bersikap konsisten dengan imanmu. Tunjukkan imanmu itu dalam amal saleh yang kamu lakukan karena imanmu. Qala. Nah, ternyata laki-laki itu masih bertanya lagi karena belum puas. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa ayu syai'in attaqi. Ya Rasulullah, wa ayu syai'in attaqi. Ya Rasulullah, apa yang harus saya jaga? Qala fa asyara yadi ila lisani. Atas permintaan itu Nabi pun mengisyaratkan dengan tangannya dan menuju lidahnya. Artinya apa? Kira-kira Rasulullah mengatakan seperti ini, jaga lisan. Banyak hal yang kemudian bisa kita pahami dari hadis ini, tapi sikap istiqamah itu memang memerlukan keteguhan hati untuk selalu bersikap konsisten dalam rangka menjaga iman dirinya ketika dia harus menjalani hidup ini. Jadilah orang yang beriman dan bersikap istiqamah itu artinya jangan sampai iman kita itu tidak menumbuhkan amal soleh selamanya. Antara lain jaga lidah kita. Jadilah orang Islam yang sempurna di dalam berislam, di dalam seluruh kehidupan kita. Hiasi hidup kita dengan akhlakul karimah. Pondasi iman itu harus melahirkan sikap istiqomah yang dikatakan oleh banyak ulama sebagai sebuah pasangan yang tidak bisa dipisahkan, bagaikan dua sisi dari sekeping mata uang, dan sekaligus menjadi modal dasar yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi setiap manusia di dalam mengarungi kehidupannya. Karena iman tidak mungkin akan mewujud menjadi tindakan serba positif tanpa sikap istiqomah, dan sikap istiqomah di dalam beriman itu yang mewujud di dalam amal soleh, antara lain dengan hifdzul lisan, menjaga lisan kita yang dalam banyak hal seringkali menjadikan kita tergelincir ke dalam lembah kenistaan karena ketidakmampuan kita untuk menjaga lisan kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya masih ingin menjelaskan tentang amal soleh dengan iman yang harus kita jaga itu. Dalam kitab tafsir Bidilal Quran, Said Qutb misalnya menjelaskan apa sebenarnya amal soleh itu. Dia mengatakan amal soleh itu merupakan buah alam, buah yang natural bagi iman seseorang, dan sebuah gerakan yang didorong oleh adanya
iman yang kokoh, iman yang mantap di dalam hati. Dan kalau kita membaca lagi surat Al-Asr, orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh itu adalah seseorang yang akan beruntung. Dan konsistensi di dalam beriman dan amal soleh itu harus terlahir pada setiap orang ketika hidup. Maka setiap orang harus punya kesadaran untuk saling menasihati agar selalu berada dalam koridor kebenaran. Dan oleh karena itu diperlukan kesabaran untuk tetap berada dalam koridor kebenaran. Iman itu seperti yang dikatakan oleh Said Qutb merupakan sesuatu yang aktif dan dinamis. Dan ketika orang itu sudah mantap imannya di dalam hati, dia akan terus berusaha mewujudkan imannya dalam bentuk amal soleh yang beragam. Iman yang sesungguhnya itu tidak stagnan, tidak mandek tanpa bergerak. Dia selalu dinamis. Dan iman itu tidak akan bersembunyi tanpa menampakkan diri dalam bentuk sesuatu yang hidup, yaitu amal soleh. Kalau iman tidak menumbuhkan amal soleh, iman itu palsu, dan bahkan iman itu telah mati. Dan Said Qutb menganalogkan hal ini layaknya seperti bunga yang tidak bisa menahan bau harumnya. Bagaimana bunga yang semula harum semerbak baunya, tiba-tiba tidak bisa menahan bau harumnya itu dan kemudian hilang. Atau sesuatu yang terasa manis yang tidak bisa menahan kemanisannya. Sekali lagi saya mengatakan bahwa amal soleh itu adalah sesuatu yang secara alami akan tumbuh dari seorang yang betul-betul beriman. Karena fitrah orang yang beriman itu akan terus ingin melakukan tindakan yang bermakna dalam pengertian vertikal dan horizontal. Dan fitrah manusia memang selalu begitu. Dia cenderung untuk berbuat kebaikan pada semua hal dan tidak akan setuju dengan keburukan apapun. Dan hati nurani manusia selalu akan melawan untuk tidak mau diajak berbuat tidak baik. Dalam arti dia tidak akan mau diajak berselingkuh untuk berteman dengan setan dan tidak mau dikendalikan oleh hawa nafsunya. Amal soleh itu dikerjakan tidak semata-mata untuk menjalin hubungan kita dengan Allah saja, tetapi juga dikerjakan dalam rangka untuk kebaikan diri kita dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Bahkan ada orang yang mengatakan Tuhan tidak memerlukan amal soleh. Yang memerlukan amal soleh itu adalah Anda, karena dengan amal soleh Anda, ketika Anda beramal soleh dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, Allah yang akan berikan pahala kepada diri Anda sebagai akibat dari tindakan yang baik yang Anda lakukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Jadi itu kepentingan manusia juga sebenarnya. Nah, para jamaah yang beraktivitas untuk kebaikan, misalnya. Nah, akhirnya ada keinginan untuk berbuat baik selama hidup. Tidak mungkin seseorang yang ingin beraktivitas dengan baik dan sebaik-baiknya itu akan kehilangan peluang untuk berbuat baik, karena di dalam dirinya itu selalu ada dorongan untuk berbuat sesuatu yang terbaik dalam rangka untuk menjalin hubungan vertikal dengan Allah dan menjalin hubungan horizontal dengan sama Allah. Dan itu dorongan yang lahir dari iman seseorang. Amal soleh itu terus terang saja sebagai sesuatu yang akan lahir dari orang yang menghendaki kemuliaan, dan kemuliaan itu akan lahir sebagai akibat dari amal soleh yang dikerjakan. Dan itu saya katakan di dalam beberapa kesempatan, jika seseorang itu telah wafat sekalipun, buah dari amal soleh itu selalu akan ada, karena nilainya akan terus mengalir. Bahkan amal soleh yang berupa sedekah kita yang kita lakukan dengan ikhlas Allah akan mengalir sebagai sedekah jariah. Ilmu yang kita sebarluaskan, yang kita amalkan dan kemudian kita sebarluaskan itu akan menjadi sesuatu yang mengalir menjadi pahala untuk kita karena diamalkan oleh banyak orang. Bahkan doa anak kita yang soleh itu pun akan mengalir menjadi doa yang selalu akan melahirkan kebaikan bagi diri kita, meskipun kita sudah
meninggal. Nah, karena apa? Anak-anak soleh itu yang akan memperluas cakupan sebaran perbaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang dia contoh untuk kemudian, karena kita itu telah mendidik anak-anak yang kita didik dengan baik, dengan sebaik-baiknya, itu akan lahir menjadi anak-anak yang selalu peduli untuk selalu berbuat baik kepada orang lain dan kepada siapapun, dan bahkan akan beribadah dengan baik-baiknya sesuai dengan apa yang telah kita ajarkan. Dan itulah sesuatu yang kemudian melahirkan kebaikan pada diri kita tanpa kita harus berbuat baik pada saatnya, karena kita sudah meninggal dunia. Apalagi kalau kita lihat bagaimana ketika orang itu membangun masjid, bagaimana membangun rumah sakit, bagaimana orang membangun sekolahan, itu seperti sungai yang terus mengalir airnya, karena pada saatnya orang-orang itu akan memanfaatkan masjid-masjid dan bangunan-bangunan yang lain yang kita bangun, yang semuanya itu kita lakukan dalam rangka untuk hanya mendapatkan ridha Allah. Dan masih banyak lagi amal-amal soleh yang bisa kita lakukan, dan pada saatnya, pada kita semua yang telah sadar bahwa iman itu harus tumbuh menjadi sesuatu yang bermakna dalam hidup ini, maka tidak mungkin orang yang beriman itu tidak akan mau berbuat sesuatu yang tidak baik, tidak akan pernah mau berbuat sesuatu yang tidak baik dalam pengertian horizontal dan dalam pengertian vertikal. Syariat Allah yang digariskan oleh Allah sebagai panduan hidup itu harus selalu digunakan untuk menjalin hubungan dirinya dengan Allah dan bersama Allah, karena aturan Allah yang disampaikan Allah itulah aturan yang terbaik dan satu-satunya aturan yang bisa menyelamatkan diri kita ketika kita hidup. Dan pada saatnya setiap orang yang ingin beramal soleh, tentu saja amal solehnya itu akan sangat sempurna bila dikerjakan dengan panduan syariat Allah yang memang telah digariskan Allah, agar orang itu mau berbuat sesuatu, dan berbuat sesuatu yang dia lakukan itu dalam pengertian ingin hanya mendapatkan ridho dari Allah ketika dia berbuat apapun, dimanapun dan apapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tentu saja masih banyak hal yang bisa saya ilustrasikan sebagai sesuatu penjelasan, tapi ringkasnya begini: jangan pernah kita itu memahami bahwa amal soleh itu adalah amal yang sama sekali terlepas dari keinginan kita untuk beribadah kepada Allah. Sebaliknya, jangan pernah kita itu mengatakan amal soleh itu hanya sekedar tindakan kita dalam rangka menjaga hubungan kita secara vertikal dengan Allah. Karena dua hubungan, vertikal dan horizontal, itu adalah dua hal yang boleh kita pisahkan di dalam berislam. Karena ketika kita berislam, jadilah muslim yang secara vertikal bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dan sekaligus bermuamalah dengan sebaik-baiknya dengan syariat Allah yang telah digariskan Allah untuk mendapatkan ridhonya, untuk mendapatkan Allah, sehingga kita akan mendapatkan ridho Allah dan sekaligus ridho makhluk Allah, karena kita telah berbuat baik pada siapapun, dimanapun dan kapanpun, dengan niat untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Marilah kita bangun kesempatan dalam kesempatan ini untuk bisa beramal soleh dengan niat yang tulus, dengan keikhlasan yang betul-betul paripurna, agar apa yang kita lakukan itu benar-benar mendapatkan dua manfaatan, fid dunya wal akhirah, dan insya Allah dengan begitu kita akan meraih kebahagiaan sejati yang datang dari Allah untuk diri kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.